Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Hari ini kita belajar math lagi ya teman-teman. Bagaimana liburannya? Pasti menyenangkan ya, karena lama loh, dari hari Rabu sampai hari Minggu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk pada bab terakhir, yaitu bab ke-6. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, kita semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Kita simak ya untuk materinya. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama, estimating or measuring length in meters or centimeters. Nah, kita akan mengukur dan memperkirakan untuk pengukuran dengan menggunakan sentimeter dan juga meter. Nah, di sini ada Jenny. Jenny's are span in about 1 meter long. Nah, Jenny merentangkan tangannya atau lengannya, yaitu diperkirakan mempunyai panjang 1 meter. Nah, jika 1 meter, maka teman-teman menggunakan pengukuran apa ya? Nah, alat pengukuran itu ada beberapa macam. Salah satunya yaitu ada alat ukur untuk skala kecil atau pendek seperti menggunakan penggaris. Kemudian jika panjangnya 1 meter lebih, kita dapat menggunakan dengan pita ukur dan juga alat ukur yang biasanya digunakan oleh toko bangunan. Nah, jadi teman-teman jika mengukur benda-benda kecil seperti buku, pensil, kotak pensil, buku paket, dan lain-lain bisa menggunakan penggaris. Jika mengukur benda besar seperti lemari, meja belajar, meja makan, bisa pintu, dan lain-lain, bisa menggunakan alat ukur, yaitu dengan pita ukur atau alat meteran ukur atau toko bangunan yang biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang lagi ngukur tanah nih atau membuat rumah, pasti ada alat ukur yang digunakan khusus untuk bangunan. Oke, sudah paham ya teman-teman untuk alat ukur di sini? And the next, the width of your fingernail is about 1 centimeter. Nah teman-teman, kita lihat satu jari kita. Jari kita coba kita lihat. Nah, jari kita di sini sangatlah pendek atau kecil. Nah, lebarnya diperkirakan mempunyai lebar yaitu 1 cm. Nah, jadi kalau teman-teman mempunyai penggaris, coba kita ukur ya. Apakah benar 1 cm atau kurang ya? Jadi bedanya antara sentimeter dan juga meter. Kalau meter itu lebih panjang dari sentimeter. Untuk satuan sentimeter kita gunakan untuk mengukur benda-benda kecil yang bisa digunakan dengan alat yaitu penggaris. Tetapi jika sudah meter, itu skala yang besar atau tinggi seperti lemari, meja. Nah, itu menggunakan meter satuannya karena panjang dan dengan menggunakan alat pita ukur atau ukuran oleh toko bangunan atau tukang bangunan. Nah, teman-teman, jadi the length of 1 meter is the same as 100 cm. Jadi, panjang 1 meter itu sama dengan panjang 100 cm. Nah, karena 1 meter itu lebih panjang. Lebih panjang berapa? Lebih panjang 100 cm.
Jadi 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, teman-teman, kita sudah pernah belajar ya. Teman-teman belajar pada tematik yaitu untuk satuan ukur dengan menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jadi jika kita mengukur suatu panjang, jarak, itu menggunakan satuan tersebut ya teman-teman. Seumpama jarak dari Bekasi ke Jakarta ada berapa kilometer. Nah, seperti itu. Nah, yang kita pelajarin sekarang ada 1 meter yang sama dengan 100 cm. Which unit of measurement is more suitable for measuring the length of this object? Number 1, these objects are crayon and sofa. The crayon, kita lihat, crayon di sini itu pendek. Jadi jika kita mengukur sebuah crayon, kita dapat menggunakan hanya dengan penggaris karena ukuran crayon tersebut bisa kita kira-kirakan seperti 10 cm atau lebih. Jadi kita bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris. Kemudian untuk sofa ini besar teman-teman atau panjang. Jadi kalau kita mengukur dengan penggaris akan sangat lama. Jadi kita bisa menggunakan alat ukur seperti pita ukur. Nah, seperti itu. Dan satuannya kita bisa menggunakan meter atau sentimeter pada sofa. Tetapi pada krayon yaitu menggunakan satuan sentimeter. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membedakan antara satuan yang benda yang besar atau panjang dan benda yang pendek. Sehingga kita bisa menentukan untuk mengukur dengan menggunakan alat ukur apa ya? Nah, jadi sudah paham ya teman-teman? Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang alat ukur atau ukuran sentimeter dan meter sudah selesai. Jangan lupa 1 meter sama dengan 100 cm dan kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, jika ada yang belum dipahamin, teman-teman boleh bertanya ya. Dan untuk tugas hari ini, teman-teman mengerjakan workbook halaman 193 dan 194. Oke, jika sudah selesai minta tolong ayah dan bunda ya untuk mengirimkannya. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.